Dilansir FC Internews, prioritas Joaquin Correa sebelumnya adalah bertahan di Italia atau Eropa. Namun baru-baru ini dia dikabarkan telah membuka dirinya terhadap gagasan bermain di Saudi Pro League. Oleh karena itu, Inter berharap agen Alessandro Lucci dan perantara yang disambut di markas Inter beberapa hari lalu dapat memberikan tawaran konkret kepada mereka. Calcio Mercato melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Dumfries akan mencapai langkah penting dan mungkin menentukan. Kedua belah pihak dikabarkan telah melanjutkan negosiasi dengan antusiasme baru dan mungkin akan ada berita penting dalam waktu dekat. Setelah pertandingan Euro 2024 antara Belanda melawan Rumania, Nerazzurri dikabarkan akan melakukan kontak lagi dengan agen Dumfries untuk mencoba mencapai kesepakatan. Kontrak baru Dumfries diharapkan dapat memberikan gaji sebesar 4 juta euro per musim, dan perpanjangan batas waktu hingga Juni tahun 2027 plus opsi hingga tahun 2028. Calcio Mercato melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Dumfries akan mencapai langkah penting dan mungkin menentukan. Kedua belah pihak dikabarkan telah melanjutkan negosiasi dengan antusiasme baru dan mungkin akan ada berita penting dalam waktu dekat. Setelah pertandingan Euro 2024 antara Belanda melawan Rumania, Nerazzurri dikabarkan akan melakukan kontak lagi dengan agen Dumfries untuk mencoba mencapai kesepakatan. Kontrak baru Dumfries diharapkan dapat memberikan gaji sebesar 4 juta euro per musim, dan perpanjangan batas waktu hingga Juni tahun 2027 plus opsi hingga tahun 2028. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa momen Josep Martinez untuk Nerazzurri semakin dekat. Kiper Spanyol berusia 26 tahun itu kemungkinan besar akan berada di Milan pada hari Selasa untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Inter. Sky Sport melaporkan bahwa Alexander Stankovic ditakdirkan berlaga di Liga Super Swiss. Kapten Inter U19 ini akan berseragam Lucerna musim depan, dengan formula pinjaman plus hak penebusan yang ditetapkan sebesar 1,5 juta euro, dan Inter memiliki hak untuk pembelian kembali. Primo Canale melaporkan bahwa Milan mencoba menjegal Inter untuk Giovanni Laoni. Nyatanya, Milan sudah mengetuk pintu Sampdoria dengan mengajukan tawaran pinjaman Lorenzo Colombo kepada Sampdoria. Namun, tawaran tersebut tidak meyakinkan manajemen Sampdoria. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan Laoni tetap ada antara Inter dan Napoli. Dilansir FC Internews, tanggal 22 Juli jika tidak ada perubahan rencana adalah tanggal yang dilingkari merah di Viale della Liberazione untuk peluncuran resmi seragam kandang baru musim 2024-2025 yang sangat dinantikan karena merupakan seragam pertama dalam sejarah Inter dengan logo 2 bintang. Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez adalah protagonis mutlak Argentina di Copa America kali ini. Dan angka-angka yang memasukkannya ke dalam Olympus striker hebat selection berbicara untuknya. Setelah 2 gol melawan Peru di pertandingan terakhir penyisihan grup, Lautaro mencapai capaian Sergio Aguero dengan 9 gol di Copa America dalam 11 pertandingan lebih sedikit. Lautaro sudah mencetak 9 gol dalam 13 pertandingan, sedangkan Aguero mencapai 9 gol dalam 24 pertandingan. Sky Sports melaporkan bahwa bek Boca Juniors Nicolas Valentini yang sempat dikaitkan dengan Inter beberapa waktu lalu kini menjadi nama terdepan di Roma. Roma kini dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Nicolas Valentini yang juga memiliki paspor Italia. Dilansir FC Internews, klub Juventus telah mengumumkan bahwa gelandang kelahiran 1998 dari Aston Villa, Douglas Luiz adalah pemain baru Juventus.
Pemain asal Brazil itu pindah ke Juventus secara permanen dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 30 Juni 2029. Sport Mediaset melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir kontak antara Inter dan Sampdoria semakin intensif untuk striker kelahiran 2002, Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito telah menunda peminjamannya ke Empoli dan dia bersedia menunggu Sampdoria. Namun, kembalinya dia ke Sampdoria akan bergantung pada keputusan Nerazzurri. FC Internews melaporkan bahwa Lecce tertarik pada Lucien Agoume, dan mereka telah meminta informasi kepada Nerazzurri mengenai kemungkinan untuk merekrutnya. Saat ini sedang terjadi pertemuan antara Pantaleo Corvino, manajer area teknis Lecce dan Crescenzo Cecere, anggota perwakilan Agoume. Tuttosport melaporkan bahwa Stefano Sensi sedang bernegosiasi dengan Como. Bakatnya tidak diragukan lagi, namun kondisi fisiknya masih diragukan setelah berulang kali mengalami cedera. Como menawarkan kontrak tahunan dengan opsi tambahan 1 tahun lagi, namun saat ini masih ada selisih angka antara kedua belah pihak. Tuttosport melaporkan bahwa Alexis Sanchez terus mengamati pasar untuk memahami di mana dia akan bermain musim depan. Sang penyerang ingin bertahan di Italia, dan Udinese sedang memikirkannya. Sementara itu, Alexis Sanchez telah beberapa kali mengatakan tidak terhadap tawaran dari Brasil, Qatar, dan Arab Saudi. Sky Sport melaporkan bahwa semuanya sudah siap untuk kedatangan Josep Martinez setelah mencapai kesepakatan akhir dengan Genoa sebesar 13,5 juta euro plus bonus 2 juta euro. Josep Martinez akan melakukan pemeriksaan kesehatan paling cepat akhir pekan ini, dan pengumuman resmi diharapkan terjadi pada Senin 1 Juli, hari dibukanya bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan Valentin Carboni dapat mendatangkan uang penting untuk operasi transfer Albert Gudmundsson. Di saat yang sama ada kemungkinan untuk menggaet Gudmundsson dengan negosiasi gaya Fratesi, yaitu pinjaman berat dengan kewajiban membeli, sehingga akan memungkinkan Inter mengalihkan beban investasi ke anggaran berikutnya tanpa mengorbankan Valentin Carboni. Namun, setelah 1 tahun di Monza, Valentin Carboni menginginkan penyesuaian gajinya dan meminta untuk bermain dengan kontinuitas yang tidak mungkin dia temukan segera di Nerazzurri. Inilah mengapa opsi pertama yang dipertimbangkan Inter adalah peminjaman baru. Transfer definitif hanya akan dilakukan jika proposal datang melebihi 40 juta euro. Di antara klub-klub yang telah mengambil langkah untuk mendapatkan Valentin Carboni adalah Lazio dan Fiorentina. Keputusan akhir akan diambil setelah Copa America. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa beberapa klub Arab Saudi telah mencoba memikat Benyamin Pavard. Namun, pemain asal Prancis itu mengatakan tidak kepada Saudi Pro League, dan menegaskan kembali keinginannya untuk tetap di Nerazzurri. Relevo melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Real Betis untuk bek muda Alex Perez terus berjalan dengan baik, dan asap putih di antara kedua belah pihak dipercaya akan tiba pada awal pekan depan. Ini akan menjadi kudeta Spanyol kedua yang dilakukan Inter di bursa transfer musim panas ini setelah kesepakatan dengan Genoa ditutup untuk Josep Martinez. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa gelandang serang asal Slovenia kelahiran 2006, Luka Topalovic telah menandatangani kontraknya dengan klub Nerazzurri yang telah membayar 1 juta euro plus persentase penjualan kembali di masa depan untuk NK Domžale. Di Inter, Topalovic akan menyelesaikan pemusatan latihannya bersama pelatih Simone Inzaghi dan kemudian pindah ke Primavera.
Dilansir FC Internews, pemantau bakat Nerazzurri yang selalu mewaspadai talenta-talenta muda di seluruh Italia memfokuskan radar mereka pada permata dari LR Vicenza, Filippo Conzato, seorang striker muda yang mencetak 20 gol di kejuaraan U17 terakhir. Monzanews.it melaporkan bahwa Inter sedang merencanakan kalender persiapan pertandingan persahabatan mereka musim panas ini, dan sudah ada pertandingan penting dalam agenda mereka, yaitu pada tanggal 7 Agustus nanti Nerazzurri akan menantang klub Saudi Pro League, Al Ittihad. Sky Sport melaporkan bahwa Venezia tidak menyerah pada Oristanio. Pada hari Sabtu mereka akan mendesak Inter untuk mengamankan gelandang serang kelahiran 2002 itu. Venezia ingin memacu pedal gas dan menutup kesepakatan, namun, untuk Oristanio, selalu ada Genoa sebagai alternatifnya. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi kepada ILAF Palermo Calcio mengatakan, Sebastiano Esposito adalah profil yang kami evaluasi, namun belum ada yang pasti. Kami hanya berharap bisa mendatangkannya untuk pelatih baru kami. Dilansir FC Internews, setelah penebusan Charles de Ketelaere, Atalanta di situs resminya meresmikan kedatangan Benjamin Matthew Godfrey dari Everton, bek tengah Inggris berkaki kanan berusia 26 tahun yang telah memainkan 112 pertandingan di Premier League. FC Internews melaporkan bahwa pemain sayap Nerazzurri U18, Jean Castagnaro bersiap meninggalkan Nerazzurri. Dia dikabarkan diincar oleh Cremonese, Como, Giana Arminio dan Empoli. Tutto Calcio Catania melaporkan bahwa Catania sangat menginginkan Andrea Moretti, bek muda Inter yang musim lalu dipinjamkan dan bermain bersama Pro Patria. Namun ada persaingan untuk mendapatkan bek muda itu, telah diketahui bahwa Pescara dan Sampdoria juga menginginkannya. Tuttosport melaporkan bahwa nama Marko Arnautovic muncul dalam daftar kemungkinan hengkang dari Inter. Saat ini, Arnautovic ingin bertahan, pelatih Simone Inzaghi juga akan dengan senang hati mempertahankannya sebagai striker kelima, tetapi jika ada tawaran yang tepat dan Arnautovic yakin untuk pergi, Inter jelas tidak akan keberatan untuk melepasnya. Ternana News melaporkan bahwa Jan Suberek, striker Polandia kelahiran 2004 milik Inter akan tetap di Ternana. Inter telah memutuskan untuk menerima permintaan Ternana dan memperpanjang pinjamannya untuk musim 2024-2025. Tuttok.com melaporkan bahwa penjaga gawang kelahiran 2006 milik Nerazzurri, Matteo Milan yang musim lalu bermain bersama San Giuliano City di Serie D masuk dalam daftar catatan klub Serie C, Pro Vercelli yang dilatih oleh Paolo Cannavaro.